Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seharian sudah istirahat. Ya, sekarang kita belajar kembali. Mari sebelum pelajaran dimulai, kemarin kita sudah speaking ya, sudah belajar tepuk integritas. Sekarang ini baru ini ya, tepuk solidaritas. Karena baru berarti harus mengikuti begitu dulu. Ini contohkan dulu ya. Aku begini, kamu begitu, kami berbeda tetapi satu. Itu ya anak-anak ya. Sekali lagi, tepuk toleransi. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda tetapi satu. Hari ini kita akan belajar yaitu menghitung luas permukaan balon. Yang lalu, pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar menghitung luas permukaan kubus. Ya, sekarang nanti kita belajar luas permukaan balon. Apa tujuan kita belajar tentang bangun-bangun ruang yang berbentuk balok? Apa tujuannya? Di antaranya satu, ya. Hendra mana ya Hendra ini? Kok belum ada? Oh masih ke belakang ya, ditunggu. Lucy, sudah nggak Lucy? Manfaatnya di antaranya ya? Iya. Belajar mengetahui lurus, belok. Kalau nggak beda, setuju? Hanya itu? Setuju. Cukup? Cukup itu? Ibu. Ya. Seharusnya berguna ini untuk Kukoh. Ya, mengapa? Ayah Kukoh itu kan pengusaha las. Pengusaha las. Suatu ketika diberi tugas, ya, Kukoh itu diberi tugas untuk membuat kerangka dari balon, kerangka sebuah balon. Tetapi hanya diberi satu batang kawat saja. Nah, kemudian kerangkanya itu sudah ada ukurannya, memiliki panjang tertentu, lebar tertentu, dan tinggi tertentu. Mestinya yang harus dipikirkan Kukoh atau kalian itu apa ya? Kalau hanya diberikan alat saja, gaji sama sebatang kawat. Ada yang bisa Dina mungkin bisa apa langkah-langkah yang akan diselesaikan? Mengukur apanya ya? Belum. Eko masih belum fokus ini tadi, baru masuk dari kamar mandi ya. Dan nanti setelah kita melihat tayangan yang ada di depan ya, bersama-sama, nanti kamu akan bisa menghitung, oh iya, langkah apa yang harus saya lakukan apabila di dalam kehidupan sehari-hari kita harus membuat kerangka balon. Kemudian lagi apabila diberi proyek untuk membuat akuarium yang bentuknya menyerupai bangun balon. Kalau akuarium, mestinya yang dipikir nanti saya butuh potongan-potongan dari balon itu, yaitu apa saja? Oh, bidang-bidang yang bentuknya, kalau kemarin kita belajar kubus berarti ada berapa? 6 bidang.
ya kan? Yang bentuknya sama, yaitu persegi. Gitu loh. Ya, kalau sebuah balok maka bisa membayangkan nanti kalau sebuah akuarium kita membutuhkan potongan-potongannya berapa bidang. Ada yang bisa jawab? Sebuah akuarium, misalnya ada proyek membuat akuarium, dibutuhkan berapa bidang potongan? Ada 5. Bisa ditunjukkan ke bawah sambil membawa ini. Bidang mana saja yang harus dipotong, bagian yang mana saja, ditunjukkan kepada teman-temannya. Ini mau disampaikan. Ya, ditunjukkan kepada teman-temannya. Akuarium kan atasnya Kosong. belum ya, untuk isi airnya, jadi damnya 1, dan depan, samping kiri kanan, sama belakang, sama bawah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, jadi akuarium itu atasnya berlubang, betul sekali. Jadi kalau disuruh membuat proyek akuarium ada 6 bidang, nanti kitanya mati, atasnya tertutup. Maka yang dibutuhkan adalah 5 bidang. 5 bidang itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan. Bidang depan ini ya, sisi depan dan sisi belakang dengan ukuran yang sama. Kemudian sisi samping kanan dan sisi samping kiri ukuran sama, dan hanya 1 bidang dengan yang berada di ukuran bawah, yang atasnya tidak. Jadi cukup ada 5. Dan demikian juga tadi apabila disiapkan sebatang kawat, tentunya akan berpikir sebelum kita potong-potong menjadi kerangka balok, maka kita harus berpikir kawat yang saya potong itu jumlahnya berapa ya, yang ukurannya sekian jumlahnya berapa, yang ukurannya sebagai panjang jumlahnya berapa, sebagai lebar jumlahnya berapa, sebagai tinggi jumlahnya berapa, sehingga kita bisa rantai ya, jelas menjadi bentuk balok. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur balok. Silakan bisa diperhatikan di depan. Next. Nah, itu yang pertama yaitu sisi balok. Sisi balok 6, yaitu bidang bawah. Nah, kalau kita mau menyebutkan, ya, kalian mau menyebutkan itu jangan dibolak-balik, konsisten dipegang, kemudian disuruh menunjukkan sisinya ada berapa? 6. Bidang bawah dan alas dan tutup sama bentuknya. Kemudian bidang mana saja? Sisi depan dan sisi belakang 2 ya, dengan ukuran yang sama. Kemudian sisi samping kiri dan sisi samping kanan dengan ukuran yang sama. Jadi ada 6. Nanti kalau kalian bolak-balik ini kehitung lagi akan lebih dari yang ditentukan. Oke, ada 6. Lanjut. Unsur-unsurnya sisi, dalam, kemudian unsur yang kedua rusuk. Nah, tadi berkaitan dengan kerangka balok, maka kita butuh rusuk. Nah, rusuknya ada berapa? Nah, nanti silahkan Mbak Hani untuk ke depan tunjukkan rusuk balok yang mana, kemudian dihitung ada berapa. Silahkan. Kemudian yang sama ada berapa jumlahnya, sehingga totalnya ada berapa. Nah, untuk rusuk balok di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini. Iya. Kemudian yang sama besar 1 sama panjang, mohon maaf, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang sama panjang lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Begitu
menghitung kita juga konsisten ya, tidak usah dibolak-balik, dipegang saja rusuk. Nah, ini kalau di tayangan yang diperlihatkan garis-garis yang ada di situ. Kalau di bangunan ini ya rusuk ya, garis pertemuan dua sisi ya, pertemuan dua sisi membentuk rusuk. Nah, kalau di alat peraga ini, nah itulah tadi peraganya, rangkanya masih dicari. Nah, 12 tadi Mbak Hani sudah menyampaikan ada 12 dengan ukuran yang sama ya, rusuk alas depan dan belakang, kemudian rusuk atasnya 4, kemudian yang bawah sebagai ukuran lebar ada 4, kemudian yang tegak, rusuk tegaknya ada 4, sehingga total 4 kali 3, 12 dengan panjang yang berbeda-beda. Ya, ditunjukkan di seperti ini. Silakan LP, MI ya. Kalau rusuk alasnya di sini kan KL, ya, KL, MM, OP dan IR itu panjangnya sama. Kemudian sebagai panjang, sebagai lebarnya LM, KM, IR dan IP 4. Kemudian rusuk tegaknya seperti itu, jumlahnya ada 12. Oke, lanjut unsur yang selanjutnya yaitu ya, ini kalau pada kubus kemarin saat kalian belajar kubus, maka rusuk ya, rusuknya memiliki panjang yang sama. Nah, untuk balok maka di sini pada rusuk KP, MN, OP dan IR itu sebagai panjang, kemudian LM, KM sebagai lebar dan yang tegak, OK, MR, LB sebagai tinggi. Seperti itu. Selanjutnya jadi tadi sudah dihitung sama Mbak Hani ya, untuk ukuran panjangnya ada 4. Ini tadi pada saat Bu Fitri menanyakan pada Kupo ada berapa nanti panjang kawat yang akan diperlukan, misal diberi kawat dengan panjang ukuran tertentu, terus ditugaskan untuk membuat rangka balok dengan ukuran panjang tertentu, lebar tertentu, tinggi tertentu. Kemudian ditanya, setelah terbentuk rangka balok atau apabila panjang itu akan dibuat rangka balok, berapa kawat yang dibutuhkan panjangnya, terus berapa sisanya kalau sisa. Kemudian lagi kalau kurang, berapa kurang, sehingga berpikirmu kita tidak harus segera memotong-motong, maka dibutuhkan ukuran panjangnya ada berapa? Musik ala musik ada berapa? 4, potong. Ukuran tingginya ada berapa? 4, potong. Ukuran lebarnya ada berapa? 4, baru di rantai. Kalau ada sisa kita tahu sisanya berapa, kalau kurang juga tahu kurangnya berapa. Nah, itu kalau suatu saat kalian sudah bekerja di suatu proyek bangunan tertentu, terus diberi tanggung jawab untuk membuat, maka sudah bisa memperhitungkan ya berapa bahan yang harus saya bond ya, yang saya minta, dan berapa nanti kekurangannya. Jadi tidak asal kita bekerja ya. Nah, ini ada contoh balok mempunyai
mempunyai panjang 4 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Kemudian hitung jumlah panjang semua rusuk balok tersebut. Jadi panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya ada 4. Tinggal kita masukkan ukuran kawat tersebut. Nah, umpama tadi disiapkan kawat yang panjangnya 1 meter, sisa atau kurang. Setelah ini dihitung, terus disiapkan kawat yang panjangnya 1 meter. Bagaimana Indra? Setelah dihitung, ini dibutuhkan kawat 112 cm. Bagaimana kalau disiapkan kawat yang panjangnya 1 meter? Kurang? Atau sisa? Kurang berapa? 12 cm. Kemudian selain tadi unsurnya ada usuk, ada tiga sisi, ada ukurnya yaitu titik sudut. Silakan titik sudut bisa diperhatikan letaknya. Ada loh yang ditanya titik sudut mana pucuk, titik sudut mana pucuk, masih ada yang puncak, ada yang penjabat. Titik sudut pertemuan 3 rusuk. Itu titik sudut. Nah, di sini pojoknya ya ditunjukkan dengan K, L, N, ya. Silahkan juga dari tunjukkan titik sudutnya yang mana. Halo, ada berapa titik sudutnya? Iya. Ya, silahkan ditunjukkan pada teman-teman. Untuk kalau ini ada berapa titik sudut? Ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 titik sudut. Iya. Lebih tepatnya tadi ya, lebih mudahnya kita sistematis ya, dari bawah dulu atau dari atas dulu muter ya, supaya tidak terhitung kembali. Yang 1, 2, 3, 4, yang 6, 7, 8. Untuk mempermudah saja supaya nanti tidak ulang-ulang terhitung. Oke. Kemudian untuk terjadi seperti ini, kemarin sudah ada kubus, kalian sudah mengerjakan juga dengan balok juga, jaring-jaringnya bisa setelah dibuka salah satunya ya, salah satunya dibuka kemudian diregahkan, salah satunya terbentuk seperti ini. Ini nanti juga berkembang kembali kalau diberi angka-angka ya, diberi angka-angka cukup.